Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Pastor Windy yang saya kasihi dan hormati, umat Allah yang ada di dalam gereja ini, dari anak-anak OMK, remaja OMK dan orang tua yang terkasih, serta umat Allah yang hanya bisa mengikuti misa dari rumah masing-masing secara live streaming yang saya kasihi. Selamat pagi semua. Apa kabar? Terima kasih. Kita semua berhimpun sebagai umat Allah di paroki Santo Antonius de Padua kali pada misa hari Minggu biasa ke-11, sekaligus juga hari ini adalah pesta pelindung kita. Karena itu ikon Santo Antonius de Padua diletakkan di depan altar supaya kita melihat dengan cermat siapa Santo Antonius de Padua. Dia melakukan 3 hal: memeluk Yesus, memegang kitab suci, dan dalam kitab suci dia punya kelebihan satu, yakni menemukan barang-barang yang hilang. Dan dari sana kita diberikan pesan bahwa kalau kita mau menjadi orang suci, maka kita harus dekat dengan Yesus, bahkan dekat dengan Yesus sejak dia masih kecil. Maka saya punya kebijakan pastoral dalam rangka peningkatan iman umat di paroki ini, saya mewajibkan orang muda Katolik yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan partisipasi persekutuan festival OMK tingkat kevikepan, wajib mereka masuk ke gereja. Artinya apa? Mereka terlebih dahulu harus memeluk Yesus sebagai kekuatan ampuh dan dahsyat dalam kehidupan kita. Dan Yesus yang kita percaya memiliki kekuatan ampuh dan dahsyat, dia memberikan energi tumbuh kepada sebuah benih yang ketika jatuh ke tanah rahasia. Orang kalau tanam sesuatu kan di tanah sudah ada tahu yang tahu, dan itulah kehebatan Tuhan Allah. Dia membentuk benih yang ditaruh di dalam tanah, dan nanti kelihatan 1-2 hari ke depan dengan berseminya bulir-bulir dan seterusnya. Itulah bukti bahwa Tuhan Allah begitu dahsyat, agung, dan tidak terkatakan dia punya perbuatan. Maka kepada Tuhan yang begitu agung itu, wajiblah kita seperti Santo Antonius memeluknya. Memeluk dengan tangan kiri berarti dekat dengan jantung, dekat dengan nadi kehidupan kita, sehingga kita, bahasa saya, tidak main-main dengan kekuatan dan kehebatan Tuhan. Dan karena kita memeluk Yesus dengan keyakinan sungguh, maka aplikasi keyakinan kita kepada Yesus kita jabarkan lewat tindakan-tindakan kita untuk mencerdaskan hidup kita dengan rajin merenungkan, membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan sabdanya dalam hidup kita sehari-hari. Bahasa tadi, kita diharapkan bertumbuh, bukan cuma bertumbuh, tapi berbuah. Dan buah-buah itu nyata. Dalam bahasa saya, kita semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Kalau tidak, bahasa bacaan pertama, kita akan menjadi ranting yang dipatahkan. Dan kalau ranting sudah dipatahkan oleh Tuhan, kita tidak punya arti apa-apa lagi. Sehingga semalam saya memberikan motivasi kepada OMK. Saya bilang, Anda biarpun Anda jago, harus semakin rendah hati. Jangan berpikir kalau nyanda kita nyanda mau jadi, nem boleh. Berpikir bahwa talenta dan keterampilan itu dari Tuhan, maka itu hendaknya ditumbuh kembangkan dalam semangat kinerja dan kolaborasi antar manusia, agar lewat kepribadianmu yang punya talenta, engkau juga mampu menularkan talenta itu kepada orang lain, sehingga ada perkembangan. Maka saya bilang, bersihkan hatimu yang barangkali terlalu sombong
untuk lupa. Dan tadi pagi saya baca penjara paling dahsyat menurut Santo Yohanes Paulus kedua adalah ketertutupan hati. Penjara manusia paling dahsyat adalah ketertutupan hati. Maka syukur kepada Allah, puji Tuhan, hari ini kurang lebih ada 30-an OMK di sebelah kanan saya yang datang ke gereja. Mudah-mudahan bukan karena sebuah keterpaksaan untuk sebuah seremoni duniawi, tapi mudah-mudahan kata-kata saya semalam tadi membuat mereka punya keterbukaan hati untuk datang seperti Santo Antonius dari Padua, memeluk Yesus dekat dengan jantung kehidupan Anda, agar Anda bukan cuma sekedar slogan generasi masa depan, tapi memang menjadi the agent of love, the agent of change, agen cinta kasih dan agen pembaruan yang sungguh-sungguh dibutuhkan pada zaman sekarang. Maka saya mengajak mereka, kalau Anda mau sukses, ada 5 hal yang harus dibuat. Pertama, disiplin. Kedua, fokus. Ketiga, kerja keras. Keempat, kerjasama. Kelima, komitmen. Kalau itu dibuat, semua akan bersukacita. Dan Paulus mengajak kita pada bacaan kedua. Orang ini masih berbungkus daging yang kadangkala diganggu dengan kelemahan, keegoisan, keserampangan kehidupan. Maka hendaknya kita mengelolanya dengan manajemen perjuangan yang tabah. Tidak pernah ada kata menyerah dan berhenti untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Maka kalau kita mau menjadi paroki yang maju, mari kita meneladani Santo Antonius dari Padua, yang juga sudah sejak paroki ini berdiri menjadi pelindung kita. Sebentar ada doa mukjizat yang saya akan minta kita doakan bersama. Dan kalau Anda suka doa mukjizat itu, saya sudah publis dalam TikTok 1002. Saya sudah publis, Anda tinggal screenshot supaya bisa doakan, supaya di tempat ini pasti ada mukjizat kalau Anda sungguh-sungguh beriman. Beriman tadi dikatakan memeluk Yesus dengan tangan kirimu, sehingga dekat dengan jantungmu, dengan kehidupanmu. Sehingga kalau kita berdoa dengan mukjizat yang dengan keyakinan bahwa Tuhan begitu baik kepada kita, kalau Anda sakit, yakinlah saat ini Anda akan disembuhkan. Amin. Kalau Anda ragu-ragu, hari ini Anda akan dipulihkan. Amin. Kalau Anda masih punya keangkuhan hati, hari ini keangkuhan hatimu akan dibongkar. Amin. Peluklah Yesus kecil dekat dengan jantungmu, sehingga sebentar ketika engkau mendoakan doa mukjizat, Santo Antonius akan mengetuk pintu hati Yesus untuk mencurahkan berkat kepada kita. Sehingga kita, bahasa saya, jangan menjadi orang beriman Katolik kali yang biasa-biasa, tapi mudah-mudahan kita menjadi the agent of love, the agent of change. Kita menjadi agen cinta kasih, agen pembaharuan yang sama-sama kita kinerjakan dan kolaborasikan dalam persekutuan umat beriman, yang saya selalu ajak semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Dan sekolahnya sudah sampai 52 kali Senin yang lalu di lahan misi Cagar Budaya Watu Pinantik, dan besok akan menjadi sekolah ke episode 53. Tidak ada kata lelah, berhenti, dan merasa rugi kalau kita mau membangun paroki kita yang semakin bermartabat di mata Tuhan dan di mata dunia. Dan Santo Antonius juga sebentar akan mendoakan kita dengan doa mukjizatnya. Dan juga salah satu dia punya kelebihan, mengembalikan barang-barang yang hilang. Jadi kalau ada apa-apa berdoa kepada Santo Antonius, banyak barang hilang ditemukan.
Mudah-mudahan kalau ada Tuhan berkenan, satu saat saya pergi ke Padua dan melihat itu banyak mukjizat, barang-barang hilang. Tapi yang paling utama yang Santo Antonius kembalikan, banyak kita sudah kehilangan iman. Maka iman yang hilang sekarang kita temukan. Dan terima kasih, mudah-mudahan saya punya OMK ini bukan cuma hari ini masuk gereja. Amin. Amin. Mudah-mudahan seterusnya, karena mereka adalah mutiara kita yang sangat berharga. Maka kepada para orang tua, mari kita jaga mereka sebagai mutiara yang sangat berharga. Iman mereka sangat berharga di mata Tuhan. Maka mari kita pelihara iman itu seperti Santo Antonius kita mengembalikan barang yang hilang. Dan inilah barang yang hilang yang sekarang kita temukan, dan kita persembahkan OMK kita kepada Tuhan, supaya iman mereka semakin berdaya tahan, semakin berdaya juang, dan semakin berdaya pikat. Bahkan kalau boleh, mereka semakin tumbuh dan berkembang menjadi generasi masa kini dan generasi masa depan paroki kita. Tuhan menyayangi, Santo Antonius mendoakan, dan kita tetap dalam lindungan Dia.